Baik, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini bersama Miss Dini. Kita akan diskusi sedikit mengenai diseminasi budaya positif, gitu ya, teman-teman. Boleh mungkin di-share dulu di apa namanya di chat box ya. Miss ini mau tahu siapa aja sih yang sudah hadir dan siap mengikuti diseminasi pada pagi hari ini. Mungkin bisa tulis di chat box Danisha hadir Miss atau silakan boleh kalau kalian mau open mic. Seperti itu. Siapa yang sudah hadir, siapa yang sudah siap? Boleh, Miss ini boleh. Kasihlah hadir Miss. Oh, Jona hadir Miss. Welly hadir. Fiona, Louis, Veska hadir. Michelle hadir. Kezia hadir. Danisha hadir. Pak Darren, Ami, Naro, Pelangi hadir. Felicia hadir. Steffi hadir. Teresa, Melani, Rafa, Zaki, Justin, Serafit, Heidi, Naomi hadir semua. Terima kasih ya teman-teman. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik sehingga bisa mengikuti acara pada pagi hari ini. Bagas hadir Miss, jangan lupain Bagas. Oke deh Bagas, siap. Ya teman-teman, sebelum kita mulai seperti biasa ada baiknya kita mulai dengan doa ya teman-teman ya. Yuk kita berdoa semoga acara ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai, bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, nih sebentar. Miss Dini mau sharing dulu sebentar tentang diseminasi. Mau tanya sedikit nih, kira-kira kalau teman-teman tuh kalau liburan di rumah nih, misalnya Sabtu nih, liburan, itu kira-kira yang pertama kali kalian lakukan ngapain sih? Tidur lagi. Buka HP. Tidur lagi, buka HP. Ada lagi siapa? Sholat subuh. Nonton Miss. Sholat subuh. Iya, Nonton. Sholat subuh. Oke, ada lagi? beres-beres. Beres-beres rumah. Good job, Danisha. Pegang HP, abis itu tidur lagi. Shera nonton. Misha sikat gigi. Oke. Welly sholat subuh. Melanie tidur lagi. Baca Alkitab, Miss. Oke, Zia baca Alkitab. Oh, very good. Faiska makan, lipat selimut. Faira makan. Oke, Welly good boy. Oke, tidur sampai jam 12, Miss. Naomi tidur, Justin minum air putih. Oke, good job teman-teman. Nah, di sini jawabannya beragam teman-teman ya. Ada yang tidur lagi, ada yang pegang HP, ada yang makan. Ini Sofia bilang cuci muka dan sikat gigi, Miss. Oke. Banyak ya teman-teman. Nah, teman-teman sedikit banyak yang kalian lakukan itu ada yang positif ya, yang bisa kalian lakukan tiap hari. Ada juga mungkin yang tidur, yang mungkin membutuhkan itu ya teman-teman. Baik, yuk coba kita buka. Sebenarnya kita mau ngomongin apa sih pagi ini gitu ya. Oke, kita mau ngomongin tentang ini teman-teman. Oke, soalnya sedikit laptopnya agak lambat, jadi mungkin mohon bersabar. Oke, kita bisa lihat. Kita bisa lihat. Bisa aktif juga di chat ataupun mungkin langsung aktif dengan membuka mic kalian, mikrofon kalian tentang apa sih yang mau kita omongin kali ini. Nih teman-teman, di sini kita mau ngomongin budaya positif nih. Dengan tujuan utamanya menumbuh kembangkan budaya positif murid melalui pembiasaan diri di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga. Nah sedikit ya teman-teman, kalau liburan tadi ada yang sikat gigi Miss, nah itu positif atau negatif teman-teman? Positif. Positif. Sholat subuh? Positif. Very good job. Kemudian ada yang baca Alkitab? Positif. Positif. Good, itu contoh-contoh kegiatan-kegiatan yang positif teman-teman ya, yang kalian lakukan di rumah. Nah selanjutnya nih, ini udah nggak perlu dikenalkan lagi ya, gitu dengan Miss Dini yang akan menjadi tutor kalian pada pagi hari ini. Kemudian gini, kenapa sih Miss Dini mau berbagi ini sama kalian teman-teman?
Nah, ini ada beberapa latar belakang yang mungkin bisa menjadi ide yang Miss Dini untuk mengangkat kembali kegiatan-kegiatan kalian yang positif yang mungkin bisa kalian bawa ke sekolah. Yang pertama, pengalaman kemarin nih pandemi COVID 2 tahun belajar daring atau belajar online itu enak apa enggak sih teman-teman? Biasa aja sebenarnya sih, Miss. Biasa aja Aku Kak nggak Sila. suka belajar online. Oke. Ada yang nah kira-kira dari belajar online kemarin selama kurang lebih 1 tahun 2 tahun ya, kira-kira yang kalian rasain tuh apa sih teman-teman? Bertambahnya berat badan. Oke, berat badan. Apalagi? Pelajaran kadang nggak mau otak, Miss. Oke, pelajaran nggak dapat pelajaran, apalagi? Lebih susah ngerjain project. Lebih sulit mengerjakan project. Oke, Mata banyak ya minus. teman-teman. Males. Nah, banyak ya. No, Apalagi Miss, teman? mata minus. Mata minus karena kebanyakan lihat-lihat layar terus ya, lihat HP, lihat laptop, lihat tab gitu ya, tablet teman-teman, jadi matanya minus. Ada lagi ini yang di chat banyak banget nih. Mohon maaf kalau misalnya seandainya di sini nggak bisa ngebaca di chat room ya gitu. Sering ketiduran, Miss. Sering ketiduran. Apalagi teman-teman? Ini hilang niat belajar. Hilangnya niat belajar, betul. Jadi banyak sekali ya dampak yang teman-teman udah sebutkan tadi, banyak banget yang kira-kira, oh dampaknya belajar daring tuh banyak ya, yang malas, tambah berat badan, malas belajar, ketinggalan pelajaran, kurang paham, banyak banget. Kemudian, nah yang kedua teman-teman nih yang jadi banyak banget istilah baru ya, seperti kaum rebahan, antisosial, kecanduan gadget. Nah, mana di antara ketiga ini yang dirasakan kalian paling dirasakan, kaum rebahan, antisosial, atau kecanduan gadget selama pandemi kemarin? Antisosial sama kecanduan gadget sih, Miss. Nah, oke, kasihlah antisosial, kecanduan gadget. Ada lagi? Kami kecanduan di gadget, Miss. Kecanduan gadget, Miss. Oke. Ada lagi? Yang paling keras buat aku tuh kecanduan gadget. Sorry. Oke. Ada lagi, Jana? Kayaknya sebagian besar dari anak muridnya kecanduan gadget, Miss. Oh, kecanduan gadget. Kenapa sih bisa kecanduan gadget? Coba, boleh nggak dijelasin sedikit ke Miss Dini? Ya, karena kita belajar pakai HP, terus pakai laptop juga, terus kalau mau apa-apa udah nggak bisa ngobrol lagi, jadi kayak ngobrolnya lewat HP gitu. Oke, jadi ngobrol dari HP dulu gitu ya. Oke, good job. Itu semua dari kalian. Kalau misalnya yang lain nih, ada yang part yang lain yaitu memudarnya sopan santun. Nah, apakah kalian merasakan hal yang sama? Mami, Apa sayang? aku mau jajan. Boleh, sebentar ya. Sebentar ya teman-teman, ada gangguan dari si kecil nih, katanya mau jajan. Miss, aku Oke. juga mau jajan, Miss. Miss, aku mau jajan juga. Jajan apa tuh, Dek? Bagi dong. Cimojo, beliin dong. Lah, kok gua? Sebagai ketua OSIS yang baik, belikan lah. Real. Oke, treasurer mana uangnya? Enggak, bukan pakai uang sekolah, pakai uang kamu aja. Kan kamu treasurer. Ya, teman-teman. Nah, untuk kita lanjut ya. Untuk yang part ketiga, memudarnya sopan santun. Nah, kira-kira apakah kalian merasakan hal ini, memudari sopan santun selama pandemi kemarin? Merasa banget, Miss. Kasih banget ya, kasihlah ya, apalagi. Pardon, memudarnya sopan santun. Iya, Benar, fakta. benar. Enggak. Lenta juga gitu. Nggak terlalu sih buat aku, nggak tahu kenapa. Oke, nggak. Ada yang bilang nih dapat hikmah, iya banyak banget ya. Terus ternyata yang dicat banyak banget ya, canduan gadget. Tadi ada tuh nggak. Aku nggak punya uang, kok udah nggak punya uang di sini. Memudarnya sopan santun sedikit banyak teman-teman, memang ada yang membuat memudarnya sopan santun. Karena kenapa? Pertama, tadi ketika kalian kecanduan gadget, lupa waktu ya teman-teman, sampai lupa
mungkin nggak komunikasi sama orang tua, akhirnya lupa lagi deh gimana cara kita bersopan sama orang tua, begitu teman-teman. Nah, ini yang selanjutnya nomor 4 itu ada daya berpikir kritis menurun. Nah, apakah kalian mengalami hal yang sama? Tergantung topiknya. Tergantung Benar-benar topiknya. tergantung topiknya. Tergantung Sains topiknya. masih bisa lah, tapi yang lain Matematika, bro. MTK aku kejam-kejam. di MTK dulu aku suka banget MTK, sekarang udah kayak tahu kesel. Aduh, banyak ya gitu. Kalau Miss Dini dari kami mungkin pikir sekalian itu kenapa memasukkan daya berpikir kritis menurun itu kebanyakan, ada civic, ada SP yang susah gitu kan, sulit. Kebanyakan dari kalian yang mengerjakan tugasnya itu menjawab dari hasil pencarian kalian di Mbah Google gitu. Jadi simple. Tapi kalau seandainya kita bertanya di sisi sesi, kalian bingung mikirnya, oh emang jawaban aku ini kemarin ini ya? Gitu. Kenapa kalian sendiri yang menjawab lupa? Kenapa lupa? Karena kalian cuma melihat dari situs yang sudah ada, sehingga kalian nggak berpikir kritis. Jadi kami asumsikan daya berpikir kalian menurun karena ngambil simpelnya aja gitu. Begitu. Nah, karena masalah-masalah di atas, akhirnya latar belakang Miss Dini untuk bikin ini adalah pendidikan karakter. Sepertinya mulai sekarang kita harus memberikan pendidikan karakter untuk kalian. Kira-kira nih teman-teman, karakter-karakter apa sih yang baik di kalangan remaja untuk kita mengejar nih ketertinggalan kalian yang sudah kalian lewati selama 2 tahun kemarin. Kan tadi ada banyak ya, ada yang ketinggalan kayak kekurangan pelajaran, ketinggalan karena nggak paham, canduan gadget. Nah, menurut kalian apa sih yang kalian lakukan, yang kalian tingkatkan untuk mengejar ketertinggalan kalian kemarin? Disiplin. Disiplin, Danisha, oke. Rajin belajar. Rajin belajar, good. Apalagi BI susah, tapi kalau sama bisnis jadi gampang. Thank you loh, Felicia. Lebih responsif. Syarafin bertanya kepada guru. Kalau Fiona jujur. Peska les di luar sekolah. Faira les di luar sekolah. Ada lagi teman-teman? Mungkin minta bantuan guru untuk extra session. Oke, good job. Minta bantuan guru untuk extra sessions. Boleh loh kalau seandainya memang kalian mau minta tambahan kelas sama Miss Dini, boleh banget. Hidup weekend bisa, Miss, bisa. Mungkin sekarang bisa, tetapi kita perlu atur waktu dulu. Weekendnya jam berapa? Misalnya Miss Dini available jam berapa? Kalian jam berapa? Boleh banget loh teman-teman. Nggak karena hanya kita mau final test ya. Nggak, final test boleh. Kalau Miss aku mau sesi tambahan dong di luar sekolah, boleh. Gitu. Justin disiplin, very good. Jadi kalian paham ya kalau untuk mengejar ketertinggalan kalian selama pandemi kemarin atau untuk memperbaiki yang kurang-kurang kemarin selama pandemi, pendidikan karakter yang kalian akan tingkatkan adalah disiplin, minta bantuan guru, kemudian minta tolong, mungkin ada yang les di luar, banyak ya teman-teman ya. Nah, next setelah itu kita akan mencoba untuk melakukan kebiasaan positif gitu. Nah, pembiasaan positif ini teman-teman, kalau dilakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan kalian yang membudaya untuk kalian yang bisa kita sebut budaya positif. Nah, kalau kalian udah punya budaya positif, untuk kerjain P5, proyek kalian yang di hari Senin, itu lebih mudah teman-teman. Gitu. Ini banyak manfaatnya ya. Ada profil pelajar Pancasila yang kita kerjakan juga teman-teman di setiap hari Senin. P5, begitu. Dipahami teman-teman? Oke. Next ya. Oke. Next. Nah, ini tujuan Miss Dini mengadakan adalah menumbuh kembangkan budaya positif melalui pembiasaan diri di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Nah, nih, teman-teman mungkin boleh menjawab dulu. Kira-kira apa sih yang teman-teman pikirkan atau pendapat kalian tentang budaya positif? Kalau Miss Dini di otak Miss Dini kalau ada budaya positif artinya pembiasaan yang baik. Nah, kalau menurut kalian apa sih budaya positif itu? Hal-hal yang halal, Miss. Hal-hal yang halal. Apa itu?
Mungkin sejenis tradisi atau Sejenis. kebiasaan yang baik untuk diri kita sendiri dan Very lingkungan good. sekitar. Very good, good job. Oke, good habit, Miss. Michelle berkata, good habit yang bisa membuat dampak positif. Very good. Welly, hal baik, Miss. Hal baik yang kami juga sebagai orang dewasa. Jadi budaya positif itu pembiasaan yang dilakukan, yang biasa kita lakukan, yang menjadi sebuah kebudayaan yang dalamnya mengandung atau menumbuhkan karakter bagi kita semua yang menjalankannya. Begitu. Oke, sip. Oke. Ini adalah contoh budaya-budaya positif atau pembiasaan-pembiasaan positif yang ada di rumah menurut Miss Dini. Nah, menurut ada lagi nggak menurut kalian? Maksudnya gini, pasti setiap orang pasti beda-beda dong. Setiap keluarga pasti punya budaya positif yang berbeda. Kalau sama, oke, mungkin alhamdulillah ya kalau sama. Nah, ada nggak satu budaya positif di rumah kalian yang berbeda dari yang apa yang mesti dituliskan? Ada menghormati orang tua, disiplin waktu, membersihkan rumah, adab sopan santun. Nah, kira-kira ada nggak di luar 4 hal ini yang sudah kalian lakukan di rumah? Yang sudah dilakukan di rumah. Ada Yes. nih, menghormati orang tua. Saya sangat hormat, Miss. Oke, menghormati orang tua. Oke, ada di poin 1 ya. Oke, sip. Menghabiskan waktu dengan keluarga. Menghabiskan waktu dengan keluarga. Oke. Apalagi? Menyayangi dan menjaga adik seperti ini. Oke, good. Menjaga adik. Kayak Jonas lagi jaga adiknya ya. Lucu dah Jonas adiknya. Adik itu dibilang gitu. Oke, very Boleh good. gak, Jona? Ini Lucu ya. Faira bersenang-senang dengan keluarga ketika ada waktu. Oke, maksudnya ini ya lebih ke quality time ya, Faira ya. Oke. Kalau Welly bilang table etiquette, Miss. Oke, table manner. Oke, itu juga punya ya budaya positif di rumah untuk table mannernya gitu. Kemudian Michelle ngerjain PR dulu Miss baru main. Oke, itu disiplin ya. Michelle juga ada budaya positif di rumah yang ngerjain PR dulu Miss baru main gitu ya. Ada lagi teman-teman? Ada yang table manner, ada yang quality time bersama keluarga, ada yang ngerjain PR. Jona, bagaimana? multitasking bisa nggak itu termasuk nggak? Multitasking tergantung seperti apa multitaskingnya. Gitu. Misalnya kamu lagi jaga adik tapi sambil belajar, itu multitasking ya, gitu positif teman-teman. Ada lagi teman-teman? Welly malah nanya aku jadi bayo atau enggak? Bukan Welly, aku ini bisa aku aja. Begitu ya, begitu ya teman-teman. Oke, mesti percaya kalian itu punya budaya positif di rumah ya yang udah kalian lakukan. Kayak misalnya gini, bangun tidur, Miss aku bangun tidur terus aku beres tidur Miss gitu kan. Itu positif loh teman-teman. Ya setiap hari kalau kalian terbiasa dengan rapi, kerapihan, ngebantu orang tua itu akan kebawa teman-teman ke sekolah. Kenapa sih kita bicara ini pertama? Karena kebiasaan-kebiasaan ini yang kalian lakukan di rumah ketika kalian sekolah itu kebawa teman-teman. Kayak tadi ya Michelle bisa bilang kerjain PR dulu Miss baru main. Artinya ketika di sekolah nanti Michelle akan fokus dengan tugas dulu. Ketika selesai baru Michelle mungkin melakukan hal yang lain. Begitu. Ada waktu-waktunya ya. Pasti guru juga akan kasih waktu buat teman-teman. Kalau udah selesai mungkin boleh main tanpa ganggu temennya atau seperti apa nanti bisa dikondisikan. Seperti itu. Kemudian ini teman-teman, budaya positif yang ada di sekolah. Oke, yang pertama membuat kesepakatan kelas. Teman-teman masih ingat waktu kita pertama kali mau mulai sesi di awal term, pasti Miss Dini bikin ini sama teman-teman ya. Misalnya datang tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu sebelum due date-nya. Do the pledge good, ada Rafael do pledge good, ya kita do the pledge, pray itu semua
kesepakatan kelas kita yang udah kita buat gitu. Kemudian ini menerapkan teori motivasi dan penghargaan. Tidak sedikit guru-guru yang memberikan motivasi ke kalian dan juga penghargaan. Misalnya kita apresiasi ucapan terima kasih, kemudian kita buat acara untuk memotivasi kalian dalam belajar. Kayak kemarin kita mengadakan festival literasi ya teman-teman. Itu sebagai bentuk membangkitkan atau menerapkan motivasi dan juga penghargaan. Kemarin siapa yang masih ingat memenangkan best costume di kelas 8? Danisha. Gaby. Welly, Gaby. Danisha, Gaby, Welly. Danisha, Welly, Gaby. Itu kan bentuk penghargaan kepada kita, kepada kalian yang termotivasi untuk ikut acara ya teman-teman ya, gitu. Good. Menanamkan disiplin positif dengan konsep segitiga restitusi. Nah, ini yang sedang kami guru-guru tanamkan ke kalian teman-teman. Kenapa? Apa itu? Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut di sesi terpisah teman-teman dari ini ya, gitu. Begitu. Yang terakhir berdiskusi dan berkolaborasi. Nah, berdiskusi dan berkolaborasi ini sudah kita lakukan. Yang terakhir, kalau masih ingat kemarin Jumat kalian ngapain sih di sesinya Bahasa Indonesia? Praktek. Hari Jumat kemarin kalian ngapain ya sesi Bahasa Indonesia? Berdiskusi bersama tim. Berdiskusi bersama tim. Kemudian Presentasi. membuat iklan, kemudian promosi, good job, promosi barang. Oke, promosi. Good job. Menciptakan brand baru tanda kutip. Very good, kerja kelompok, menciptakan brand baru, presentasi iklan. Oke, ya very good, semuanya ada. Jadi kemarin itu Welly bilang jadi bintang iklan. Oke. Ditampung. Jadi kameramen. Oke. Terima kasih ya Welly. Di sini apresiasi kerja Welly bagus banget kemarin. Membantu banget jadi kameramen. Nanti kalau next ada project lagi di Bahasa Indonesia, nanti Welly siap ya jadi kameramen ya. Ya teman-teman, kemarin Miss Dini appreciate banget ketika kalian berdiskusi membentuk dengan grup kalian, membuat produk dengan new brand ya kan, kemudian berkolaborasi bermain peran bagaimana cara kalian untuk mempromosikan brand yang kalian buat. Itu keren banget. Semua sudah ada dokumentasinya. Jadi kalau misalnya nanti mau lihat boleh, kalau kita mau lihat bersama boleh teman-teman ya. Good, appreciate. Boleh dong tepuk tangan buat kalian yang udah hebat kemarin. Oh banyak ya. Thank you teman-teman. Oke, next teman-teman. Nextnya ini kayaknya kelewatan. Oke, kapan banyak. Oke, nextnya ini teman-teman. Ini kalau kita dampak positifnya teman-teman ya, kalau kita sudah melakukan budaya positif di rumah dan di sekolah, dampaknya banyak teman-teman. Jadi coba teman-teman mungkin bisa kaitkan, kira-kira budaya positif apa yang teman-teman udah lakukan di rumah, terus ke bawah deh ke sekolah, atau sebaliknya, budaya positif apa yang kalian dapat di sekolah, kebawa deh ke rumah gitu. Ada yang bisa mungkin menceritakan atau berbagi pengalaman? Silakan Resin. Bermusyawarah. Oke, Jona. Setiap kali bertemu orang menyapa dan senyum kepada orang itu. Oke, ketika ketemu relasi, ketemu orang ya, senyum dan bersapa. Oke, itu budaya dari rumah ke sekolah atau dari sekolah ke rumah? Itu dari rumah ke sekolah. Dari rumah ke sekolah. Rumah ke sekolah, soalnya aku emang dari kecil diajarinnya kayak gitu. Oke, good. Oke. Ini ada pelangi bilang ketuk pintu. Nah, ini pelangi ketuk pintu ini budaya dari rumah ke sekolah atau dari sekolah ke rumah? Kalau saya stays at school, ketuk pintu di sekolah doang. Sekolah ke rumah. Sekolah ke rumah. Oke, berarti artinya ada, thank you ya yang jawab dari Letan dan Naro. Artinya ada juga loh budaya-budaya yang dari sekolah, yang budaya positif sekolah, yang baik, yang kalian bawa ke rumah, contoh ketuk pintu gitu ya. Kemudian ada lagi adab minum dan juga adab makan. Nah, adab minum juga makan ini dari Welly, ini kira-kira yang dari rumah ke sekolah atau dari sekolah ke rumah? Mana suaranya Om Welly? Mana suaranya Welly? Belum dijawab. Oh, dari rumah ke sekolah. Oke, very good, thank you. Nah, ini sebentar Jona Resin. Boleh Jona mau sharing lagi Jona? Silakan.
Mungkin peduli dengan satu sama lain. Peduli dengan sesama. Oke, peduli dengan sesama itu yang dari rumah ke sekolah atau dari sekolah ke rumah? Mungkin lebih ke rumah ke sekolah sih. Rumah ke sekolah. Artinya ada ya budaya positif kayak dari rumah yang dibawa ke sekolah. Selalu bilang terima kasih, Miss. Oke, always say thank you. Oke, itu dari mana? Dari rumah ke sekolah atau dari sekolah ke rumah? Dari rumah ke sekolah. Very good. Ada ya dari rumah ya ada. Banyak loh teman-teman ternyata budaya-budaya positif dari rumah yang kalian bawa ke sekolah. Simple ya teman-teman, tapi sebetulnya itu berdampak sangat positif loh teman-teman. Nah ini ada lagi, ada Louis bermusyawarah. Nah menurut Louis ini bermusyawarah ini, berkolaborasi ya, diskusi kolaborasi ini, musyawarah ini yang dibawa dari rumah ke sekolah atau dari sekolah ke rumah? Lebih ke rumah ke sekolah sih, Miss. Dari rumah ke sekolah, very good. Artinya banyak banget teman-teman yang memang punya budaya positif dari rumah yang dibawa ke sekolah teman-teman ya, very good banget. Faira, berbicara dengan santai tapi tetap menghormati guru, very good. Nah ini ada dua nih, berbicara dengan sopan, mirip ya sama tadi Faira, Fiona dan Faira. Kira-kira ini budaya dari rumah ke sekolah atau dari sekolah ke rumah? Bagaimana jawabannya? Masih malang buana ya, gitu. Dari sekolah ke rumah, Miss. Dari sekolah ke rumah, very good. Artinya ada juga lo banyak budaya-budaya positif dari sekolah yang kalian bawa pulang ke rumah. That's very good. Artinya saling melengkapi ya teman-teman. Nah, ada dari Michelle, pakai tangan kanan, Miss. Ini pakai tangan kanan apa ini? Michelle makan ya? Atau gimana? Memberi, menerima, bagaimana Michelle? Mungkin boleh ceritakan komplit? Iya. Untuk Michelle, raising our hand, Miss. Oke, diceritakan, oke? Raising our hand, oke. Jadi, kalau menggunakan tangan kanan itu untuk raising hand, kalau bertanya ya, di sekolah berarti ya, di sekolah. Oke, very good. Ya, Miss. Oke. Banyak nih teman-teman ada Felicia, tutup pintu, Miss, gitu. Karena ruangan ber-AC ya, Felicia. Kalau nggak tutup nanti AC-nya nggak berasa gitu. Nah, tutup pintu ini biar pintu dari sekolah ke rumah, Miss. Oke. Artinya banyak ya teman-teman budaya-budaya yang saling melengkapi. Dan yang terakhir ini ada Denisha. Membereskan meja, Miss, dari rumah ke sekolah. Oke, membereskan meja yang sudah kebiasaan dari rumah yang dibawa ke sekolah. Nah, teman-teman artinya banyak banget teman-teman ya budaya-budaya yang kalian dari rumah kalian bawa ke sekolah ataupun sebaliknya dari sekolah kalian bawa ke rumah. Nah, artinya baik di rumah dan di sekolah sama-sama punya budaya positif yang bisa kalian terapkan dan kalian kembangkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Apa sih gunanya? Ya teman-teman. Tadi ya sudah siswa dapat menerapkan budaya positif baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah ya. Yang kedua, lingkungan sekitar akan lebih kondusif, aman dan nyaman. Nah, untuk yang nomor 2 ini setuju apa enggak teman-teman? Karena kalau kalian semua punya budaya positif, lingkungannya aman loh, kondusif loh, dan nyaman loh. Iya nggak sih teman-teman? Yang setuju boleh Setuju. responnya? Ya, Setuju, Yes. katakan setuju, Zila. Setuju, setuju. Sofia, Michelle setuju, Miss, Ami setuju. Setuju, Oh, banyak. Miss. Yes, good, very good. Di chat banyak banget yang bilang setuju. Oke, ada Felicia, Rafael, Naomi, Fiona, Kezia, Gracieta, gitu ya. Louis, Justin setuju, Raka Bagas setuju, Farah setuju, Naro setuju, banyak banget yang setuju. Dan hampir semuanya setuju ya. Semua bahkan setuju ini. Oke, that's very good. Felicia, Steffi, Kezia, Gresta, Michelle, Sofia Lovenia, oke semuanya setuju. Baik ya, semua setuju artinya. Kemudian yang ketiga, terbiasa berpikir logis dan benar kritis. Oke, yang ini menurut kalian bagaimana? Kalau kita melaksanakan budaya positif itu kita akan terbiasa berpikir logis dan benar kritis. Ini benar apa nggak teman-teman? Ada yang setuju nggak? Setuju. 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 Oke, setuju teman-teman. Cuman Jona yang setuju, yang lainnya setuju apa enggak nih? Mungkin pemahaman teman-teman. Oke, pemahaman Setuju, poin Miss. nomor 3. Oke, Fiona setuju, Kesia setuju, Gaby setuju. Oh, banyak yang setuju ya. Oke, pemahaman seperti itu teman-teman. Kalau kita terbiasa berkolaborasi, terbiasa berdiskusi, terbiasa menghormati orang lain, artinya kita akan terbiasa berpikir teman-teman, bertukar pikiran, menghormati pendapat, menghargai pendapat, mengungkapkan pendapat. Artinya kalian bisa berpikir logis. Nah, kenapa? Hasil diskusi dan kolaborasi sama teman-teman kalian dalam grup, artinya punya berbagai macam pendapat,
ya di sana yang akhirnya kalian berpikir di akhir untuk mengambil suatu keputusan. Nah, itulah yang mengakibatkan teman-teman menyebabkan kalian itu berdampak positif, kalian terbiasa berpikir logis dan bernalar kritis. Itu teman-teman karena arti tujuannya. Oke, yang keempat ini meningkatkan disiplin positif murid. Nah, ada nggak sih yang bisa memberikan Miss ini contoh sedikit meningkatkan disiplin positif dari budaya positif? Oke, kira-kira bagaimana? Apa sih, kenapa sih budaya positif itu bisa meningkatkan disiplin murid? Ada yang bisa kasih pendapat atau kasih contoh? Oke, Jona, silakan. Mungkin karena untuk meningkatkan disiplinnya mungkin karena kalau ada banyak budaya positif jadi kita nggak bermasalah untuk Oke, melakukan training. oke, baik, baik, baik. Bagus sekali, Jona. Ada yang lain, teman-teman? Lebih ke Oke, meningkatkan disiplin positif. Kalau teman-teman terbiasa bangun pagi, terbiasa sholat subuh, ada yang pagi-pagi baca Alkitab, kalian akan disiplin untuk datang tepat waktu, teman-teman. Ya, karena pagi udah bangun ya, jadi pagi-pagi bangun kalian nggak buru-buru gitu ya. Kemudian disiplin juga untuk membersihkan ruangan kalian. Kalau kalian terbiasa disiplin membersihkan ruangan kalian, otomatis sekolah pun sama, ya. Mejanya bersih, buku-bukunya rapi gitu ya, kemudian lingkungannya bersih. Nah, itu teman-teman. Ya. Yang terakhir ini ada nggak yang bisa kira-kira bisa bercontoh untuk bagi role model bagi orang lain. Ada Michelle di sini yang bilang, Miss, kita bisa tahu loh yang negatif sama positif habit, Miss, and we will do the positive one. That's very good, really positive one. Yang terakhir, ini ada role model bagi orang lain. Ada nggak kira-kira dari kalian yang bisa memberikan jawaban kenapa sih kalau kita terbiasa berbudaya positif itu akan menjadi inspirasi bagi orang lain? Bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan hal ini? Oke. Be an example and true trust in the trust bin, I guess. This is very good. This is very good. That's one of the example of that. I mean, if you usually to put the trash in the trash bin, yang lain akan mengikuti, teman-teman. Gitu. Ada Shera, karena kita sudah melakukan hal baik yang nantinya akan ditiru dan dilakukan juga orang lain. Yes, this is very good. Gitu. Fiona, karena kalau berbudaya positif bisa menunjukkan sikap positif juga, Miss. Betul sekali, teman-teman. Sofia, kita bisa influence orang buat menjadi lebih baik dan melakukan yes. Betul, teman-teman ya. Semua jawabannya exactly correct, excellent. Karena teman-teman kalau kita terbiasa melakukan hal positif, ketika kita berdiskusi, berkolaborasi sama teman-teman yang lain, secara sadar atau tidak sadar, ternyata teman-teman tuh melihat loh, oh ternyata itu baik ya. Yang akhirnya nantinya akan diikuti oleh teman-teman yang lain juga gitu. Jona, mungkin kita bisa membuat orang lain untuk ikut mengikuti budaya positif. Ya, that's very good, betul sekali. Nah, dari sini pun nanti sama teman-teman. Kalian kan sharing. Kalau pagi-pagi ada yang baca Alkitab, ada yang sholat subuh, ada yang membersihkan kamar. Nah, mungkin dari sini nih, dari sharing teman-teman, ya, habis sesi ini, ada lagi teman-teman yang, aku juga mau, mulai besok aku akan bangun pagi, bersihin rumah, sikat gigi gitu ya. Nah, itu mungkin ada hal-hal yang mungkin kalian nggak akan expect bahwa abis sesi ini nanti ada loh yang akan ikut melakukan budaya positif sama-sama gitu. Oke. Next, ini yang terakhir. Ini ada contoh teman-teman, teman-teman yang sudah melakukan budaya positif. Nah, ini kita punya teman ada di sini, ada teman kita, ya. Siapa yang bisa mengenali mereka? Ya, mereka adalah teman-teman kita yang sudah melakukan hal budaya positif, yaitu membersihkan kelas, teman-teman. Sampai kelasnya bersih. Artinya mungkin di rumah mereka juga sudah melakukan hal yang sama, gitu. Suka membersihkan rumahnya, ruang kelasnya, gitu teman-teman ya. Gitu. Next ini, yuk mungkin mulai sekarang
masing-masing dari kalian bisa loh membuat habit list yang bagus kan. The things that I have to do to achieve my goal. The goalsnya pasti budaya positif. Kalau ini mungkin sebagai contoh disiplin, sopan santun, dan membantu orang tua yang sudah Miss Dini buat. Tapi mungkin kalian juga bisa loh membuat habit list sendiri untuk melakukan budaya positif di rumah dan di sekolah. Gitu. Next, ini teman-teman, ada sedikit quotes ya yang mungkin bisa menjadi motivasi buat kalian. You are stronger than you think. People say and other perception. You are the best versions of yourself. So keep going to the good thing you want. Jadi tetap teman-teman tetap lakukan hal positif walaupun mungkin banyak orang yang belum bisa menerima atau belum bisa mengikuti, yang harapannya nanti ketika kalian melakukan budaya positif, orang-orang yang melihat, mendengar, dan pernah bekerjasama sama kalian mau lo ngikutin untuk melakukan budaya positif. Begitu. Oke, thank you very much. Sampai sini teman-teman materinya. Begitu. Kira-kira dari sini adakah yang punya pertanyaan? Nggak, Miss. No? Nggak, Miss. Oke, good. Semuanya paham ya? Karena sebenarnya materi gampang banget. Paham, Miss. Gak ada pertanyaan? Nggak, Oke, Miss. tidak ada. Paham ya? Oke, no questions. Very good. Kalau memang gak ada pertanyaan, mungkin sudah kita cukupkan saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum tutup, yuk sama-sama kita berdoa. Kan tadi kita sudah berdoa di awal, di akhir pun kita berdoa sama-sama ya teman-teman. Yuk teman-teman, kita istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Buat yang lain, beragam lain silahkan dikondisikan. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing dimulai. Berdoa selesai, sebelum kita akhiri boleh ya Miss Dini minta foto bersama dengan kalian. Oke. Siap. Mungkin kalian bisa open kamera. Bentar wes dihilangin dulu filternya. Oke, siap. Ditunggu sama Miss Dini. Oke, boleh, ini Miss Dini juga masih. Oke. Sudah. COVID. Sudah siap? Sudah siap? Gayanya gimana? Gaya yang sama. Leta gini, apa namanya? Kasih lagi nih. Mau yang mana? Gini aja. Oke, oke deh. Oke. 3, 2, 1. Oke. Lagi satu lagi. Oh, tadi sebeli. Oke, udah ya. Sebentar lagi di save dulu. Oke. Satu lagi. Gini. Oh, gini kata Leta. Bentar ya. Oke, sebentar. Nih screen lagi ngaco nih. Oke. Ya. L for Lesti, L for love. 3, 2, 1. Okay, thank you for today, friends. I'll see you on Monday. Bye-bye. Thank you, Miss. Bye, Miss. Thank you, Miss. Bye-bye. Mohon izin buka masker teman-teman supaya terdengar dengan jelas. Senang banget deh kali ini teman-teman masih semangat di sela kesibukan teman-teman pengajar untuk bergabung di kelas saya untuk pembahasan yaitu diskriminasi budaya positif yang ada di sekolah. Sebenarnya gampang teman-teman, ini saya mau sharing aja apa yang udah saya dapat dari PGP yang sedikit banyak ada yang sudah kita lakukan dan mungkin juga ada yang perlu kita kembangkan. Nah di sini saya mau share mengenai menumbuh kembangkan budaya positif melalui pembiasaan diri di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga. Yang sebetulnya teman-teman pasti pernah ngerasain ya, budaya-budaya di rumah tuh ada loh yang kita bisa bawa ke sekolah jadi pembiasaan di sekolah. Gitu. Kalau ini sedikit mengenai saya sendiri yang kita lewatin aja. Nah, kenapa sih saya ambil ini? Itu kan sebagai budaya positif. Karena gini teman-teman,
media, dari laptop, dari handphone dan kemudian sebagainya. Sehingga terkadang kalau udah belajar di sekolah pagi sampai siang belum, teman-teman atau anak-anak murid kita juga menemukan tugas-tugas yang harus dikumpulkan untuk penilaian. Akhirnya untuk mereka keluar pun berkurang. Dan kita pun ya tahu ketika kita pembelajaran daring ada pembatasan sosial, sehingga anak-anak kita sendiri itu mengalami pembatasan tersebut, sehingga mengakibatkan anti sosial ini. Dan lagi yang paling mungkin sering juga kita alami ya di anak-anak kita adalah temple gadget. Karena terbiasa melihat dari laptop, membuka presentasi, masuk pembelajaran, kemudian berkomunikasi melalui handphone, sehingga anak-anak sedikit banyak waktunya habis dengan memegang gadget mereka masing-masing. Ya kan, mereka nonton video pelajaran dari guru, kemudian mereka juga zoom dengan teman-temannya, karena memang ada pekerjaan kelompok yang mereka lakukan bersama-sama. Kemudian nih teman-teman, memudarnya sopan santun, karena memang yang saya alami sendiri ya di sekolah, ketika udah selesai masa PT, masa pembelajaran daringnya, mereka masuk ke sekolah itu seperti mereka melihat dunia baru yang akhirnya menyebabkan mereka belajar sopan santun. Kayak menyapa guru aja lupa, kadang-kadang ada guru lewat aja gitu ya, nggak ada permisi, nggak ada assalamualaikum, nggak ada hi miss gitu ya. Jadi mudah. Jadi di sini kita sepakat lagi yuk gitu. Apa sih selanjutnya? Kemudian daya berpikir itu menurun teman-teman. Kenapa? Karena kurang lebih teman-teman pun mungkin mengalami hal sama saya sebagai guru ya. Anak-anak banyak sekali yang menjawab pertanyaan itu modalnya cuma browsing, kemudian copy, paste, nambah dikit selesai. Gitu ya teman-teman. Dan sering pula saya menemukan seperti itu ketika melihat kok jawabannya sama ya, sama informasi di sosial media. Jadi kita mengatakan ini kenapa sih saya mau mengatakan media positif. Kemudian di sini ada pendidikan anak baru. Jadi saya mengatakan lagi teman-teman nih untuk pendidikan anak-anak kita di sekolah, gitu ya, supaya mereka juga bisa menumbuhkan kembali sopan santun, berpikir kritis, kemudian dengan apa? Dengan melakukan kebiasaan positif. Nah teman-teman, harapannya sih kalau anak-anak itu melakukan kebiasaan positif, nah dari kebiasaan itulah akan lahir sebuah budaya positif. Gitu. Nah kalau dari budaya positif teman-teman, diharapkan nanti akan mudah sekali untuk kita untuk mencapai mencapai tujuan kita, yaitu mencetak pelajar atau murid yang sesuai dengan pelajaran Pancasila. Harapannya seperti itu. Jadi saya ambil ini sebagai latar belakang yang akan saya angkat pada sekali ini. Teman, tujuan ini apa sih tujuan saya? Tadi ya tujuannya juga sudah ada teman-teman. Nah di sini saya mengangkat ini teman-teman, menumbuh kembangkan budaya positif murid melalui pembiasaan diri di lingkungan sekolah dan teman-teman. Yang tadi mungkin sudah saya kasih gambar secara langsung. Ada banyak banget di rumah yang bisa kita bawa ke sekolah. Contoh kecil tadi yang sopan santun teman-teman ya. Kalau anak-anak di rumah udah biasa sopan santun sama orang tua, mau ke sekolah, ibu bapak saya pamit saling dengan ibunya atau bapaknya, saya pamit ke sekolah, itu akan dibawa ke sekolah teman-teman. Kenapa? Kita ketemu guru, selamat pagi miss ini, assalamualaikum, mereka akan saling. Gitu, karena mereka punya kebiasaan itu di rumah. Gitu, karena ya seperti kita ketahui anak-anak itu tumbuh kembang di awal sekolah di mana, di rumah. Gitu, jadi mereka punya juga guru di rumah, yaitu siapa? Orang tua mereka. Ya pelajaran mereka pendidikan yang sangat besar sekali, sopan santun. Mereka belajar berjalan dari orang tua, mereka belajar berbicara pun dari orang tua. Itu sedikit banyak yang disampaikan mengenai tujuan kegiatan ini. Gitu. Nextnya teman-teman, nah ini sih sebenarnya saya pengen juga. Saya yakin teman-teman juga udah paham ya apa sih itu budaya positif, gitu kan? Yang pasti budaya, kalau kita bicara budaya artinya adalah pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita lakukan. Positif artinya apa? Baik pasti ya. Jadi pembiasaan-pembiasaan atau kegiatan yang kita lakukan dalam hal-hal yang positif, begitu. Seperti bisa kita lihat di sini, budaya positif adalah suatu pembiasaan
yang bernilai positif, di mana dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi hubungannya apa teman-teman dengan tadi tujuan saya mengadakan hal ini, bahwa banyak sekali budaya-budaya musik di rumah yang bisa loh kita aplikasikan di sekolah sedikit banyak. Sama teman-teman, ketika anak-anak sekolah di tempat kita punya budaya kita sendiri yang positif, itu akan bisa dibawa anak-anak ke rumahnya. Jadi ada simbiosis mutualis sebagai sama. Karena memang sering banyak yang namanya sekolah pasti anak belajar knowledge, ilmu, dan tentunya plus karakter yang kita tumbuhkan. Karena pasti setiap sekolah punya visi misi yang dimana ada budaya sekolah itu sendiri yang bisa anak-anak dapatkan, kemudian anak-anak bawa ke lingkungan rumah atau ke masyarakat, begitu teman-teman. Nah, nextnya ini teman-teman. Nah, ini contoh-contoh kecil ya teman-teman. Kayak tadi saya udah sedikit informasi budaya-budaya apa aja sih kira-kira yang di rumah yang bisa dilakukan di rumah. Ini contoh sedikit teman-teman. Kalau ini pertama menghormati orang tua, pasti ya sebagai anak kita menghormati orang tua, ya menghormati orang tua. Kita mau pergi keluar kita pamit, kemudian kita mendengarkan nasihat orang tua. Banyak sekali teman-teman ini untuk kita menghormati orang tua. Ini termasuk contoh budaya positif di rumah. Kemudian apa teman-teman disiplin waktu. Nah ini kalau juga saya terapkan di rumah bersama anak-anak saya di rumah. Kenapa? Anak-anak itu di rumah terbiasa disiplin. Jadi ketika mereka bangun, waktunya subuh mereka bangun. Mereka punya alarm nggak? Mereka punya alarm. Alarmnya mereka adalah jam subuh. Jadi kalau di jam subuh mereka bangun, mereka sholat 5 waktu sholat subuh, kemudian mereka membereskan kamar mereka masing-masing sebelum mereka siap-siap untuk ke sekolah. Jadi anak-anak ini, anak-anak saya sendiri, ketika dia sekolah dia merasa kayak waktu udah pas subuh, sholat, kemudian dia siap-siap untuk ke sekolah, sarapan, mandi, dan lain-lain sampai di sekolah dan terlambat. Jadi kalau kita udah punya terbiasa sebelum waktu, segala sesuatu pun sudah terbiasa dimanajemenkan waktunya supaya tidak terlambat begitu. Dan mereka bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi mereka pun main pun mereka punya waktu sendiri. Jadi kalau misalnya mereka sudah merasa, aduh udah mulai selesai ini, dia akan dengan sendirinya letakkan gadgetnya, letakkan handphone untuk udahan begitu. Jadi ini diperlukan teman-teman. Kemudian next, membantu membersihkan rumah. Nah ini kadang-kadang anak-anak sekarang nih teman-teman, mungkin ada anak-anak yang tidak pernah membantu orang tua di rumah membersihkan rumah karena mungkin merasa ya tugas anak hanya main-main aja. Itu kembali kepada keluarga masing-masing teman-teman. Tapi sebetulnya kalau anak ini terbiasa membantu membersihkan rumah, contohnya yang simpel deh, nyapu aja atau makan aja, itu dengan sendirinya anak-anak ini akan merasa bersih itu sehat loh, bersih itu nyaman loh, bersih itu indah. Sehingga kalau dia di sekolah pun merasa kelasnya mungkin nggak bersih atau mungkin kurang bersih, mereka akan merasa nggak nyaman. Akhirnya apa? Mereka membersihkan kelasnya seperti itu. Contoh kecil teman-teman, biasanya kita bisa lihat ya teman-teman, kalau anak-anak ini biasa membantu apa di rumah, di sekolah kalau udah jamnya di roster ya di kita itu pasti dia beres-beres kursi, kemudian nyapu ya teman-teman ya. Kemudian yang paling simpel lihat kolong mejanya, lacinya rapi atau tidak. Kalau rapi, artinya anak ibunya juga rapi, bisa membantu membersihkan rumahnya. Begitu. Yang terakhir ini ada adab dan sopan santun, seperti yang tadi ini juga bahwa adab dan sopan santun itu semua berasal dari rumah yang bisa kita bawa ke sekolah. Bukan berarti di sekolah nggak diajarin teman-teman ya, masih ada juga adab sopan santun yang diberikan di sekolah sebagai bentuk pendidikan karakter yang ada di sekolah masing-masing. Begitu. Nah kalau ini kemudian budaya positif di sekolah yang nanti mungkin mereka bisa bawa ini ke lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat nih ya, gitu teman-teman. Yang pertama di sini saya membuat contoh membuat kesepakatan kelas teman-teman. Ini budaya positif kenapa? Karena mereka mengemukakan pendapat mereka masing-masing untuk bersama-sama menuliskan apa sih kesepakatan kelas mereka yang akan mereka patuhi sama-sama. Dan saya yakin teman-teman semua punya ya
pendapat sebelum sebelum mengambil keputusan, ya seperti itu.